Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Diansyah dengan NIM 20081504 dari jurusan Tadris Matematika kelas 5C. Dalam video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya buat dengan judul Daya Prediktif Tes Psikotes Matematika dalam Rekrutmen dan Seleksi Karyawan terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan. Di sini terdapat beberapa subbahasan yang akan saya sampaikan, di mana ada latar belakang, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, tinjauan literatur, hipotesis penelitian, desain dan metode penelitian, dan referensi. Baiklah, langsung saja kita ke bagian yang pertama. Asesmen dengan instrumen psikologi menjadi salah satu upaya yang bisa dimasukkan dalam tes rekrutmen karyawan, agar perusahaan tentunya bisa mendapatkan pegawai yang sejalan dengan visi, misi, dan keinginan dari perusahaan. Dalam sejarah psikologi terdahulu, yang berawal dari kolaborasi guru dan murid, yaitu Plato dan muridnya, Aristotle memperdebatkan mengenai cara manusia dalam memahami dan mengerti tentang pengetahuan, dunia, serta alam. Plato memiliki pendapat bahwa manusia mendapatkan pengetahuan melalui cara penaklukan secara logis yang kemudian disebut sebagai aliran rasionalisme. Dari pendapat inilah bagaimana arus informasi yang ditangkap oleh indera seseorang kemudian diproses dalam jiwa orang tersebut sebelum diendapkan dalam kesadaran atau diwujudkan dalam bentuk tingkah laku bisa dipelajari. Proses mental, cara berpikir, melihat, daya ingat, dan belajar dari seseorang menjadi fokus utama dalam psikologi. Dengan menerapkan instrumen psikologi, perusahaan mampu mengklasifikasikan kondisi psikologis calon karyawan yang akan diterima perusahaan. Dilansir dari Harvard Business Review pada tahun 2015 memaparkan bahwasannya hampir 76% perusahaan diperkirakan menggunakan psikotes dalam proses rekrutmen. Oleh karena itu, psikotes ini berfungsi sebagai menilai seseorang kandidat calon karyawan agar bisa atau tidak mereka ditempatkan dengan kebutuhan perusahaan. Psikotes merupakan tahapan lanjut bagi pelamar setelah mengikuti beberapa tes sebelumnya dalam proses penyeleksian. Namun pada realitanya, hasil tes yang diterima perusahaan dalam rekrutmen karyawan tidak sepenuhnya berhasil untuk mendapatkan karyawan yang benar-benar sesuai dengan visi misi perusahaan. Perlu adanya peninjauan atau penelitian lebih lanjut untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari kinerja karyawan dalam setiap periode penutupan kalender perusahaan dengan hasil tes mereka saat mengikuti seleksi karyawan terdahulu. Seleksi penerimaan karyawan terdahulu penting untuk memperoleh data yang sejauh mana keakuratan kedua hubungan ini agar perusahaan bisa melakukan evaluasi atau tindakan yang bijak untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus terhadap hasil tes yang akan berkaitan pada bidang matematika atau perhitungan. Selanjutnya, mengenai pernyataan masalah. Munculnya beragam kasus karyawan yang memberikan dampak negatif bagi perusahaan menunjukkan betapa buruknya kinerja yang dihasilkan dari penyeleksian perusahaan. Dari masalah yang terjadi, peneliti tertarik untuk mencoba mengetahui seberapa besar hubungan tahapan rekrutmen dan tahapan seleksi terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil psikotes matematika karyawan ketika masih menjadi calon karyawan saat masih mengikuti tahapan rekrutmen dan seleksi penerimaan terlebih dahulu. Pertanyaan penelitian. Terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan peneliti dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana penilaian kinerja karyawan dalam setiap periodenya? Bagaimana proses mencari keakuratan hubungan antara hasil psikotes matematika sewaktu rekrutmen dan seleksi penerimaan karyawan terhadap kinerja dalam setiap periodenya? Yang ketiga, selanjutnya, apakah hasil psikotes matematika dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses rekrutmen pekerjaan? Tinjauan literatur konseptual. Asesmen psikotes matematika. Asesmen psikotes
merupakan penilaian yang dilakukan kepada seseorang setelah mengajarkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan tujuan diberikannya tes tersebut, sehingga diperoleh gambaran mengenai kondisi psikologis yang sedang dialami oleh calon karyawan. Psikotes ini menggunakan alat tes psikologi tertentu, seperti dalam bentuk soal-soal tes yang diciptakan oleh para ahli psikologi untuk mengukur kondisi-kondisi tersebut. Terdapat beberapa jenis tes psikotes dalam proses rekrutmen, antara lain tes IQ, tes Pauli, tes analog, verbal, tes logika dan matematika, tes Wartek, psikotes spasial, dan beberapa tes lainnya. Matematika dalam dunia kerja memiliki peran yang sangat vital, salah satunya menjadi alat tes psikotes bagi sebuah perusahaan dalam pembukaan lowongan karyawan. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwasannya asesmen psikotes matematika adalah alat ukur untuk mengetahui sejauh mana saja kemampuan sikap logis, kritis, cermat, dan kedisiplinan calon karyawan sebuah perusahaan dalam menjalankan tugas sesuai dengan posisi kerjaan yang akan mereka lamar. Rekrutmen, seleksi, dan kinerja karyawan. Adana Mujiati Utama dalam Putri et al. Tahun 2021 berpendapat bahwa rekrutmen adalah proses untuk menemukan tenaga kerja dan mendorong harapan bagi seorang calon pelamar menjadi seorang pegawai di sebuah perusahaan. Setelah proses rekrutmen dilaksanakan, proses berikutnya adalah seleksi karyawan. Menurut Rifai dalam Prasetya et al. 2019, seleksi adalah rangkaian aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam memilih sejumlah pelamar yang telah memenuhi syarat sesuai kebutuhan perusahaan. Proses ini dimulai dari pengumpulan berkas-berkas calon pelamar yang sesuai dengan syarat dari perusahaan yang akan dilamar. Rekrutmen dan seleksi merupakan dua tahap yang saling berkaitan satu sama lain. Rekrutmen menjadi pintu awal bagi sebuah perusahaan untuk mencari karyawan baru guna untuk mengisi posisi yang kosong di dalam perusahaan. Adapun untuk kinerja karyawan, memiliki maksud sebagai penyusun sasaran yang berguna, artinya tidak hanya menjadi evaluasi pada akhir suatu periode kerja, melainkan menunjukkan proses dari hasil kerja yang telah dilakukan sepanjang periode tersebut. Trihandini pada tahun 2005. Tinjauan literatur. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori seleksi. Menurut teori ini dari D.C. Amon berdasarkan pada teori Darwin dan Spencer, sudah dari dahulu makhluk hidup memiliki dorongan yang kuat oleh alamnya sendiri untuk berjuang melewati beragam proses seleksi menuju ke kondisi yang semakin sempurna. Dengan perjuangan dilakukan, tentunya makhluk hidup yang lemah perlahan akan tersingkir dari kehidupan dan yang kuat akan terus bertahan melewati proses seleksi baru. Prinsip the survival of the fittest yang bertahan adalah mereka yang memiliki mutu paling baik antara yang lain. Kemudian dikembangkan menjadi sebuah pegangan dari sebuah persaingan. Waluyo pada tahun 2019. Dalam dunia industri, teori ini tentunya sangat berkaitan erat dengan proses rekrutmen dan seleksi karyawan bagi sebuah perusahaan. Setiap pelamar berbondong-bondong berjuang untuk mengalahkan satu sama lain, mengikuti berbagai tahapan agar bisa bekerja di perusahaan yang akan ia lamar. Tujuan literatur, riset terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema atau masalah yang diangkat pada penelitian ini. Yang pertama ada Muhammad Riyun pada tahun 2020 dalam penelitian yang berjudul Peran Psikologi dalam Bidang Pendidikan, Pemerintahan, dan Industri. Penelitian ini dilakukan terhadap 9 responden yang dipilih secara purposive sampling dengan key information. Memperoleh hasil yang menjelaskan peran penting psikologi dalam ketiga bidang ini, khususnya dalam bidang industri psikologi yang memiliki peran yang berkaitan dengan semua aspek individual yang berhubungan dengan pekerjaan dan organisasi, terutama untuk SDM yang menjadi kendala utama pada pelaksanaan produktivitas industri. Kemudian ada Andri Irwan pada tahun 2014 dalam penelitiannya yang berjudul Pentingnya Aspek Psikologi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia, studi literatur, turut menjelaskan bahwa aspek psikologi industri menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menghadapi tingkat persaingan di ASEAN. Karena dengan dukungan sumber daya manusia yang unggul, perusahaan akan senantiasa mampu bersaing. Kemudian ada Prabowo et al. Tahun 2016 dalam penelitiannya berjudul Profil Kepribadian Tes Wartek, Studi Deskriptif pada Seleksi Karyawan, menunjukkan secara baik bahwa tes Wartek secara keseluruhan menggambarkan profil kepribadian individu. Namun akan lebih baik jika alat ukur psikologi yang digunakan bukan hanya sebatas tes Wartek, melainkan dikombinasikan dengan alat tes lain seperti Papikostik, Kaplan, dan sebagainya.
menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dalam mencari calon karyawan yang sesuai. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Terdapat dua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu H1 untuk hasil tes psikotes matematika berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan H0 hasil tes psikotes matematika tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada desain dan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode kuantitatif, di mana metode ini merupakan metode yang bentuknya berupa angka. Putri et al. Pada tahun 2021. Kemudian tempat penelitian ini dilakukan pada sebuah instansi atau perusahaan yang namanya disamarkan nantinya. Adapun waktunya sendiri masih bersifat tentatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bank. Kita misalkan sebagai X namanya, atau PTX. Nah, untuk sampelnya penelitiannya sendiri itu berjumlah 30 responden itu minimal. Maksimalnya itu menyesuaikan dengan pegawai yang terdapat pada perusahaan tersebut atau instansi tersebut. Nah, untuk teknik pengambilan sampelnya sendiri menggunakan teknik sample random sampling, yaitu mengambil data secara acak tanpa memperhatikan tingkatan pada responden. Prabowo et al. Tahun 2016. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, angket, dan wawancara. Nah, di sini terdapat beberapa referensi yang saya gunakan pada penelitian, pada proposal penelitian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.